Udah 12 orang ya. 12 orang, Mbak Astrid, Pak Torik, Pak Irfan. Tapi ini kita potong sholat ya. Sholat jam berapa sholat? Bentar lagi, Pak. Bentar lagi ya, tanggung ya. Sholat dulu aja ya. Sholat dulu nggak apa-apa kali ya? Gak apa-apa, Pak. Lanjut ntar. Lanjut aja dulu ya. Lanjut aja ya. Siap. Lanjut ntar kalau azan langsung kita sholat aja ya. istirahat. Oke. Jadi ini siklus KUP ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat memang di sini sepertinya cukup jelimet ya, padahal sih sebenarnya. Jadi sebenarnya KUP itu bisa kita bagi menjadi 3 lah ya, 3 fase ya, teman-teman ya. Ada 3 fase sebenarnya. Yang pertama adalah fase self assessment ya, fase self assessment, yang kedua fase official assessment, yang ketiga fase ya penyelesaian sengketa ya. Kalau di sini sih nggak kelihatan ya 3 fase itu ya. Coba di slide berikutnya. Oh, belum ada juga ya. Jadi seharusnya ada 3 fase ya. Nah, fase self assessment ya itu sangat mengandalkan pada keaktifan dari wajib pajak ya. Bahkan di fase ini ya peran dari Direktorat Jenderal Pajak, petugas pajak menjadi sebenarnya pasif ya, hanya monitoring saja ya. Terkadang juga melakukan pengawasan ya, dalam bentuk sosialisasi ya, atau dalam bentuk bimbingan kepatuhan ya. Tapi yang lebih berperan aktif adalah wajib pajak ya. Itu dimulai dari fase yang ini ya, NPWP ya. Ini bisa ada ininya enggak ya, apa namanya, pen oh enggak ada ya, pen oh tidak. Nah, ya, jadi di fase ini ya, NPWP. Nah, ini dia. Dimulai dari sini. Ini NPWP, jadi itu bersifat self assessment, artinya sebenarnya inisiatif untuk mendaftarkan berasal dari wajib pajak ya. Kapan NPWP ini harus didaftarkan ya? Itu adalah ketika sudah ya munculnya kewajiban ya pajak objektif ya. Kewajiban pajak objektif itu ketika seseorang ya wajib pajak memiliki ya penghasilan ya, dan penghasilannya pun sudah ya melewati dari penghasilan tidak kena pajak ya, artinya di atas angka 50 ya, 54 ya, 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, atau sekitar 4 juta ya. Itu belum berubah ya, belum berubah dengan undang-undang yang baru. Saya lihat belum berubah ya, atau sudah berubah belum ya. Yang berubah hanya lapisan tarif pajak penghasilannya, nanti kita lihat di undang-undang PPH, terutama yang sejak perubahan dengan undang-undang HPP. Kemarin udah sih sebenarnya udah kita bahas ya. Kalau teman-teman Bapak-bapak mau cek lagi bisa lihat di YouTube ya. Slide-nya pun sudah ada. Nah, ini fase self assessment, kemudian nanti berlanjut ke fase, masih di fase self assessment. Yang pertama ini tadi ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah fase melapor ya. Ini juga masih self assessment ya. Nomor 2 ini masih self assessment. Yaitu melaporkan dalam bentuk SPT ya. Nanti ya teman-teman ya. Apa yang dilaporkan ya, tentunya kita lihat kalau teman-teman kemarin bikin SPT untuk orang pribadi yang berakhir di bulan Maret, dan untuk WP Badan di bulan April ya. Akhir April bulan keempat ya. Belum ya, WP Badan masih bisa ya, WP orang pribadi sudah lewat ya. Yang dilaporkan tentunya adalah pajak-pajak ya yang sudah dibayar ya, termasuk juga pajak-pajak yang dibayar dengan cara pemotongan atau pemungutan ya. Dan ternyata SPT juga multifungsi, nanti kita lihat ya di pelajaran berikutnya. SPT juga berfungsi untuk pelaporan harta ya. Kenapa sih harta harus dilaporkan? Ya karena memang diwajibkan di SPT ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya ya bukannya untuk memajaki harta ya, karena pajak harta tidak ada ya, pajak kekayaan tidak ada.
sebenarnya yang dipajaki adalah penghasilan ya. Nanti dari pelaporan harta di situ akan dilakukan ekualisasi ya. Analisis oleh petugas pajak apakah sebanding antara harta yang dia peroleh dengan penghasilan yang ada. Dari situ nanti akan memunculkan ya indikasi ya adanya pajak yang belum dibayar. Itu ya teman-teman ya. Makanya diwajibkan untuk mengisi harta. Oh, kalau gitu nggak usah saya isi aja deh. Ya, hartanya. Nanti ketahuan ya. Kalau sampai ketahuan kemudian tidak dilaporkan di SPT, nah itu malah ya menjadi apa namanya? Temuan ya ataupun menjadi sebuah dasar lah ya buat tugas pajak ya untuk ya menyatakan ya ada ya penghasilan yang tidak dilaporkan ya, sehingga itu sudah dipastikan menjadi penghasilan yang ya belum dipajaki itu ya teman-teman ya. Walaupun tentunya nanti dalam prosesnya harus melalui pemeriksaan dulu ya, harus melalui pemeriksaan. Nanti di proses pemeriksaan itu pun ya ada proses yang bersifat pengumpulan fakta dan data ya, dan juga konfirmasi dengan wajib pajak. Ini sudah azan ya, sudah azan. Mungkin kita sholat sebentar kali ya. Oke, boleh Pak, kita break ya, dulu. Kita break dulu ya. Oke Pak. Ya. Oke. Oke, sudah jelas. Ini kamera nih lagi rusak. Nggak kedetek kamera laptop saya nih. Oke, kamera satu lagi ya. Saya pakai kamera ini eksternal. Nah, bismillah. Kelihatan ya. Nampak deh. Oke, teman-teman. Jadi bicara kita sekarang masuk ke KUP ya. Untuk KUP ini siklusnya sekali lagi tadi saya katakan sebelum di awal permulaan ada 3 siklus sebenarnya secara garis besar dari yang namanya ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP ya, yang merupakan ya bagian dari hukum formal ya di dalam kita menggolongkan ya hukum pajak. Jadi KUP ini adalah hukum formalnya gitu ya, yang hukum yang berbicara tentang prosedur ya, tentang tata cara ya, tentang mekanisme ya bagaimana menegakkan ya hukum material. Nanti hukum materialnya ada di ya yang namanya suara jelas ya. Hukum materialnya ada di masing-masing ya bidang hukum di masing-masing jenis pajak ya. Misalnya PPH ya ada di Undang-Undang PPH, PPN ada di Undang-Undang PPN, kemudian untuk Bea Matrai ya juga ya, kemudian juga untuk PBB dan seterusnya. Nah, untuk KUP ini siklusnya tadi saya katakan ada 3 teman-teman, yaitu self assessment. Tadi self assessment itu dimulai dari sini ya, nomor 1 yaitu pendaftaran ya. Pendaftaran itu sebenarnya tidak hanya NPWP. Kalau untuk pengusaha ya, maka dia juga wajib ya mendaftarkan yang namanya pengusaha kena pajak ya. Nomor pokok pengusaha kena pajak NPPKP. Apabila pengusaha tersebut ya omsetnya sudah melebihi di atas 4,8 ya. Di atas berapa? 4,8. Tapi memang kemudian ada
pengaturan yang baru ya, tapi saya belum cek lagi. Jadi batas thresholdnya itu dikurangkan tidak sampai 4,8. Nanti teman-teman bisa cek. Tujuannya dalam rangka memperbanyak tentunya ya, menjaring yang namanya pengusaha kena pajak ya. Karena pengusaha kena pajak atau PKP itu merupakan ya tulang punggung gitu ya, tulang punggung ya, ataupun ujung tombak gitu ya dari pemungutan pajak penghasilan ya. Ya teman-teman ya, nih silakan yang sambil di perjalanan didengarkan ya. Hati-hati di perjalanan. Pak Rizky Firman, Pak Krisvel ya. Siapa lagi yang lain udah di rumah ya. Sambil menunggu berbuka ya. Masih lama. Gitu ya. Jadi di sini ada NPWP, ini siklus yang nomor 1. Selain itu nanti ada Kovan. Harusnya pen biasa ya. Ini ya. Sorry, ini hilang dia. Bentar ya teman-teman ya. Ya, begini aja deh. Kemudian dari siklus yang NPWP kita akan masuk ke siklus ya yang kedua, masih dalam ya self assessment yang disebut dengan pelaporan ya atau SPT ya. Pelaporan ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu kita melaporkan pajak-pajak yang kita bayar ya, pajak-pajak kita yang terutang ya, kemudian juga melaporkan ya di dalamnya pajak-pajak yang sudah dipungut ataupun dipotong oleh pihak ketiga. Kemudian juga ya yang sekarang sedang ramai adalah pelaporan khususnya tentang harta ya atau aset, termasuk juga di dalamnya ya di dalam SPT ya melaporkan penghasilan yang juga didapatkan dari luar negeri ya. Nah, apabila itu tidak dilaporkan ya, nah, itu akan berpotensi nanti menjadi temuan apabila ya ditemukan di kemudian hari oleh petugas pajak. Jadi untuk harta ya memang tidak ada pajak atas harta atau pajak atas kekayaan ya. Tapi ketika nanti ditemukan ya dalam proses pemeriksaan ya, itu dapat dianggap sebagai ya tambahan kekayaan karena nanti definisi penghasilan ya masuk ke dalam definisi penghasilan tambahan kemampuan ekonomis ya dengan dari berbagai bentuk ya termasuk bentuk harta ya, jadi dianggap sebagai mendapatkan penghasilan ya, kecuali ya kita bisa membuktikan bahwa harta itu memang didapatkan ya dibeli ya ataupun didapatkan dari penghasilan yang sudah dipajaki. Itu ya kaitannya nanti kita akan bahas lebih lanjut di pelajaran tentang pelaporan ya, mungkin hari ini ya atau besok. Nah, sesudah proses self assessment ya, yaitu NPWP dan SPT ya, kita masuk ke yang namanya proses yang kedua, siklus yang kedua dari KUP yang disebut dengan siklus self assessment. Di mana di situ ya official assessment ya. Sesudah self assessment tadi masuk kemana? Ke official assessment ya. Official assessment akan memeriksa ya, akan menguji ya, akan mengawasi ya proses self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak. Bagaimana caranya? Pertama dengan melakukan yang namanya pemeriksaan di sini ya. Jadi ini masuk ke proses pemeriksaan ya. Tapi selain pemeriksaan sebenarnya ada yang namanya penelitian. Jadi ada nanti pemeriksaan, ada yang namanya penelitian. Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Bedanya apa? Bedanya kalau penelitian dilakukan di kantor ya, wajib di kantor pajak ya, di tempat Direktorat Jenderal di kantor Direktorat Jenderal Pajak ya, atau kantor pelayanan pajak ya. Tidak ya berkunjung ataupun melakukan pemeriksaan secara di tempat wajib pajak ya. Sedangkan pemeriksaan sudah ya ada kegiatan memeriksa di ya lokasi ataupun tempat kegiatan berusaha ya kantor dari wajib pajak gitu ya. Produknya pun nanti beda ya. Penelitian produknya adalah berupa surat tagihan ya.
biasanya karena keterlambatan pembayaran, ya, karena adanya apa namanya denda-denda, ya. Itu produk dari penelitian. Kalau pemeriksaan ini sudah nanti sampai ke yang namanya surat ketetapan pajak, ya, atau SKP. Selain itu ada, ya, oh ini produk-produknya ini, ya, SKPKB, SKPKBE, SKPLB, ya, SKPN. SKPKB surat keterangan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar. SKPKBT surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ya. SKPLB surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPN surat ketetapan pajak nihil, ya. Ada juga tadi yang saya katakan STP surat tagihan pajak, ya. Nah, di dalam proses pemeriksaan, ya, di sini sebenarnya masih dimungkinkan untuk, ya, yang namanya juga intervensi ataupun self assessment juga, ya, masih dimungkinkan, ya. Tapi di sini sudah terkena sanksi, ya. Kalau kita mau melakukan pembetulan di dalam pemeriksaan, ya, nah, maka di sini akan terkena sanksi yang lebih besar, ya. Nanti kita lihat sanksinya, yaitu yang disebut dengan pengungkapan, ya. Baik itu pengungkapan ketidakbenaran pengisian, kalau sudah masuk ke proses, ya, pemeriksaan bukti permulaan karena ada indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, ya. Jadi pemeriksaan ada dua, ya, pemeriksaan administratif, pemeriksaan biasa, ya, dan pemeriksaan bukti permulaan, ya. Pemeriksaan bukti permulaan sebenarnya masih administratif, tapi dia sudah, ya, mengarah kepada penyidikan karena di dalamnya ada indikasi, ya, bukti permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan, ya, seperti misalnya adanya penggelapan pajak dalam bentuk, ya, pelarian, ya, aset, ya, penyembunyian aset, ya, atau pemalsuan, ya, dokumen-dokumen sumber, ya, termasuk pemalsuan faktur pajak, ya, ada pajak yang tidak disetorkan secara sengaja, ya. Nanti kita lihat pasal-pasalnya di Undang-Undang KUP, ya, pasal-pasal pidana ini dia, ya. Tapi harus melalui, ya, sebelum dia dijatuhkan pidana oleh hakim, tentunya harus melalui proses penyidikan dan putusan inkrah, ya, baru dia nanti dipidana, ya. Masih di proses pemeriksaan nanti akan ada kemungkinan untuk melakukan pengungkapan. Mengapa dimungkinkan pengungkapan? Karena dengan adanya pengungkapan ini bisa menghindarkan dari, ya, SKP, ya, karena kalau sudah masuk ke SKP, ya, dendanya lebih besar, ya. Untuk di pengungkapan, ya, nanti kita lihat dendanya. Tapi ini memang harus benar-benar dipertimbangkan, ya. Nanti kita masuk ke proses ininya, ya, pengungkapan, ya. Intinya, ya, di sini, ya, ada konsekuensi, ya, ketika kita melaporkan pajak di SPT tidak benar, ya. Kemudian sebaiknya segera diperbaiki, ya, sebelum dilakukan pemeriksaan. Itu yang paling baik, ya. Kalaupun sudah dilakukan pemeriksaan, kita dimungkinkan untuk melakukan pengungkapan, ya. Ya, kita dimungkinkan untuk melakukan pengungkapan, ya. Kalau kita tidak melakukan pengungkapan, kemudian nanti yang ditemukan oleh pegawai oleh pajak, ya, maka itu, ya, melalui proses SKP, ya, SKPKB, gitu, ya, teman-teman, ya. Bagaimana kalau ada tindak pidana? Walaupun ada tindak pidana, kita masih bisa melakukan pengungkapan sehingga, ya, tindak pidananya tidak jadi diteruskan ke penyidikan. Tentunya di sini nanti pasal 8 ayat 3 ini ada konsekuensi membayar, ya, membayar denda, ya, sebesar 150% kalau tidak salah, ya. 150%. Besar, ya, daripada dimasukkan ke penyidikan, ya, lebih berat lagi. Karena, ya, diancam dengan pasal-pasal pidana yang minimal, ya, minimalnya saja sudah 200%, ya. 200% kalau pasal 39, ya. Nanti dilihat dari pasalnya. Tapi yang lebih menakutkan tentunya dari segi hukuman badannya, ya. Dan tentunya juga dari segi reputasi kalau dia perusahaan, ya. Itu, ya, teman-teman. Jadi kita bisa melihat KUP ini ada kemungkinan untuk senantiasa menghindarkan diri dari jerat pidana. Bahkan ketika sudah masuk penyidikan pun masih dimungkinkan untuk, ya, membatalkan, ya, ataupun, ya,
istilahnya apa? Mengesampingkan pidananya ya, karena diganti dengan denda administratif ya, dengan jumlah sebesar 400% kalau pakai undang-undang KUP, tapi dengan adanya undang-undang Cipta Kerja jumlahnya menjadi lebih ringan lagi ya, didiskon agar tidak dinaikkan ke penyidik, agar tidak dijatuhkan pidana ya. Sanksinya menjadi 300% saja ya. Nah, ini menarik ya. Jangan sampai tentunya, jangan sampai masuk ke penyidikan ya atau pidana ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya masuk ke penyidikan, kita bisa menggunakan mekanisme tadi itu ya, yang disebut dengan mekanisme deponering ya. Deponering. Ada juga yang mengatakan disebut dengan asas apa? Kok saya lupa ya. Bukan deponering ya. Itu namanya, aduh lupa saya. Nanti ya. Jadi intinya mengesamping ultimum remedium ya. Ultimum remedium ya. Kalau udah lapar gitu ya, gampang lupa. Ultimum remedium. Jadi mengesampingkan pidana diganti dengan ngopi ini, mantap ini ya. Diganti dengan apa? Diganti dengan denda administrasi. Itu ya teman-teman ya. Nah, siklus berikutnya ya. Sebenarnya kita bisa melakukan upaya hukum apabila ya kita terkena ya official assessment berupa SKP ini ya. SKPKB ya. SKPLB. Kok SKPLB kita mau upaya hukum? Surat ini kan kita dapat surat ketetapan lebih bayar. Ini biasanya kalau lebih bayarnya tidak sesuai dengan permohonan kita ya. Mintanya 1 miliar, dikasihnya mintanya 5 miliar, dikasihnya 1 miliar. Kurang. Nah, kita bisa upaya hukum ya. Dengan cara apa upaya hukumnya? Di sini banyak tersedia opsi-opsi ya. Teman-teman harus kenali opsi-opsinya ya, tapi juga harus hati-hati jangan sampai salah pilih. Karena setiap opsi upaya hukum menghasilkan konsekuensi yang berbeda ya, konsekuensi hukum yang berbeda. Yang pertama, melakukan pembetulan ya. Jadi sebenarnya ya teman-teman, secara normatif yang namanya pembetulan ini untuk ya jenis upaya hukum yang tidak menimbulkan sengketa. Seharusnya ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sudah dipahami ataupun sudah disepakati ya, sudah dimengerti oleh kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak ya, bahwa memang ada sesuatu yang harus dibetulkan. Karena makanya pembetulan ini dibatasi pada 3 hal saja: salah tulis ya, salah hitung, dan salah menerapkan peraturan ya. Jadi kesalahan yang bersifat human error sebenarnya, kesalahan yang bersifat clerical, kesalahan yang bersifat typo error ya, kesalahan yang bersifat manusiawi ya, sehingga dapat dipastikan tidak ada sengketa sebenarnya ya. Seharusnya, tapi pada kenyataannya nanti mungkin saya bisa sampaikan juga beberapa putusan di pengadilan pajak, ternyata ya menjadi sengketa juga ya. Ternyata permohonan pembetulan ini pun ternyata tidak bersumber dari kesadaran kedua belah pihak ya. Akibatnya permohonan pembetulan ini kemudian ditolak ya, dan kemudian berlanjut ke gugatan ya. Jadi kalau pembetulan nanti ditolak, teman-teman bisa masuk ke gugatan di pengadilan pajak ya. Jangan sampai salah pilih ya, salah pilih jenis upaya hukum, karena ada gugatan, ada banding ya. Ada juga keberatan ya. Kalau keberatan ini atas SKP ya. SKPKB, SKPLB, SKPN ya, SKPKBT ini hak ya, kalau tidak setuju masuknya ke gugatan ke keberatan ya. Nah, jangan sampai ya ke gugatan ya. Nah, gugatan ini hanya terbatas atas ini ya, atas pembetulan ya, kemudian atas penagihan. Nanti kita masuk ke sana. Ini saya terlalu cepat ya, tapi nggak apa-apa ya, karena waktu kita juga terbatas ya, tinggal 3 pertemuan lagi ya. Semakin cepat saya kasih tahu ya, saya kira semakin baik ya. Nggak apa-apa, nanti kita ketemu lagi di pelajaran upaya hukum ya. Tapi dari sekarang Siap. sudah dapat Sambil ngopi-ngopi Pak. Ya? Sambil ngopi-ngopi. Sambil ngopi-ngopi, waduh itu mantap. Jadi tadi apa? Upaya hukumnya harus hati-hati ya, karena yang namanya gugatan ternyata beda dengan gugatan di hukum umum ya, hukum
perdata misalnya atau hukum tata usaha negara. Jadi gugatan itu sebenarnya ya dapat saya sampaikan yang namanya gugatan di hukum pajak itu adalah gugatan ke pengadilan pajak atas keputusan Direktorat Jenderal Pajak selain keberatan gitu ya, selain keberatan. Itu ya teman-teman ya. Ini kok ada ini. Ini kok ada garis-garis ya? Siapa ini? Gitu ya teman-teman ya. Oke, ntar saya stop share dulu. Tadi ada garis-garis muncul itu. Dari mana itu? Itu garis dari sahur Pak itu Pak. Ini ya. Udah mau sahur aja ya. Nah itu aja ya untuk KUP. Nanti kita bahas pelan-pelan. Ini banyak slide-nya, tapi mungkin saya akan cepat ya. Karena ini ada 2 slide langsung sebenarnya tentang pendaftaran dan juga tentang pelaporan. Laporan ya. Sebentar. Pendaftaran dan pelaporan kalau nggak salah. Ya, pendaftaran dan pelaporan ya. Apa sih satu lagi? Hari ini kita pendaftaran dan pembukuan ya, pembukuan dan pembayaran saya kira nanti bisa kita inilah ya, bisa kita skip ya. Yang paling penting sini memang bagaimana menentukan status wajib pajak ya. Karena wajib pajak itu ya kalau di Undang-Undang Pajak Penghasilan dia dikatakan sebagai orang yang memiliki ya kewajiban ya ataupun memiliki objek pajak berupa penghasilan. Itu kalau di Undang-Undang PPH. Tapi kalau di Undang-Undang KUP, ada yang nanya Pak Marulus. Waduh, kalau Pak Marulus nanya saya ya bergetar ini. Pak, kalau ketetapan pajak misalnya bukper terkait tindak pidana, apakah bisa dilakukan upaya hukum misalnya pra peradilan? Bukper ya, bukper diajukan pra peradilan. Nah ini yang banyak ya. Sebenarnya saya juga ya sering lihat itu ya, baru bukper udah pra peradilan. Nah, itu sebenarnya ya bisa, tapi kalau saya lihat ya kalau menurut saya prematur ya Pak Marulus ya. Karena harusnya menunggu dulu sampai terbit SPDP ya. Bisa sih bisa aja, coba dia percuma gitu ya. Kan belum dimulai penyidikannya. Kenapa dilakukan pra peradilan gitu ya? Biasanya harusnya nunggu dulu SPDP ya atau menunggu dulu TAPKA ya, penetapan tersangka dan baru dilakukan ya pra peradilan ya. Itu ya Pak Marulus. Tapi ya biasanya emang gitu ya, karena lawyer kan biasanya maju aja dulu gitu ya. Nanti kan mau ditolak, mau diterima ya. Ternyata ya, hakim juga bisa silap juga ya. Ya. Saya juga sering ya. Saya juga kebetulan Silap kebanyakan baca kasus. Banyak kasus bener. Saking ramenya kasus ya. Ini pengacaranya mantap juga ya, bisa diolah juga ini. Ya, sering saya juga ya. Jadi belum TAPKA, belum penetapan tersangka, belum LPDP baru kalau di saya kan di bea cukai ya. Bukan bukper istilahnya, kalau bea cukai itu penindakan gitu ya. Misalnya baru penyegelan ya, tapi kan penyegelannya bukan dalam rangka penyidikan ya. Masih dalam rangka administrasi ya, baru penyitaan ya, penyitaannya pun penyitaan administratif itu sudah diajukan pra peradilan ya. Dan oleh hakim dimenangkan gitu ya. Ditetapkan mengabulkan gitu ya. Kemudian memerintahkan agar misalnya kalau di bea cukai kan barang gitu ya, barangnya dikembalikan gitu. Bisa aja gitu ya. Tapi secara normatif sih ya harusnya upaya hukumnya ke PT UN ya. Peradilan Tata Usaha Negara untuk bukper ya Pak Marulus ya. Tapi memang lebih seneng ke nggak tahu ya. Gercep itu Pak, namanya gercep. Ya. Tapi kok banyak yang ke pra peradilan itu. Karena PT UN agak tumpul kayaknya ya. Putusan PT UN tuh saya lihat mungkin kurang. Sebenarnya ke PT UN bisa. Kenapa tumpul? Kan, karena kan kalau PT UN masih ada banding. Iya kan? Nanti misalnya menang di PT UN ya. Banding. Lama lagi. Ya, DJP-nya banding ya. Banding. Iya, kelamaan. Kasasi lah kalau peradilan itu sekali. Sidangnya pun 1 minggu ya. 1 minggu. Makanya banyak lawyer tuh udah kita hajar dulu di pra peradilan ya. Siapa tahu bismillah menang gitu. Ya. Ini saya kasih tahu ini ya. Itu metode bisnis, Pak. Kalau nggak kesian pengusaha. Iya. Gitu. Kayaknya belajar hukum itu ya. Itu lawyer itu banyak akalnya ya. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa ya. Kalau dikabulkan misalnya apakah kasus berhenti? Nah ini juga ya. Ini pun dilihat dari putusannya ya Pak Marulus ya.
harus dibaca putusannya. Misalnya putusannya memerintahkan kalau misalnya tentang penyitaan ya, ataupun tentang penahanan, ataupun tentang penetapan tersangka gitu ya. Nah itu kan mungkin untuk satu objek itu ya menjadi inkrah gitu ya. Misalnya menetapkan barang yang disita itu tidak sah ya, artinya barangnya dikembalikan ke pemohon. Tapi kan untuk tindakan yang lain DJP ya, penyidik masih bisa gitu ya. Misalnya memblokir rekening ya, kemudian melakukan penetapan tersangka atas nama yang lain gitu ya, kan di perusahaan banyak gitu ya. Mungkin atas nama si A ya, karena memang tidak terlihat benang merahnya, bukti-buktinya gitu ya. Hakim pra peradilan menyatakan tidak sah gitu ya. Tidak ada bukti permulaan yang cukup. Ya, tapi nanti penyidik ya, kalau penyidiknya semangat gitu ya, ya dia cari lagi. Jadi memang tidak ada jaminan kalau sudah menang di pra peradilan kan, di pra peradilan kasus pidananya berhenti ya. Tapi memang tergantung diskresi ya Pak, tergantung kebijakan dari kepala bea cukai, kepala pajaknya gitu ya. Karena memang di banyak kasus juga pra peradilan ini jadi ini juga ya, jadi solusi gitu ya. Jadi solusi Iyalah karena solusi Pak. tergantung lah itu ya, tergantung Iya, yang kalau pajak kan tergantung berapa bisa dibayar, bebas Pak. Yang penting ada etikat baik. asas ultimum remedium itu ya. Gitu ya Pak Samosir ya. Jadi jawabannya ya bisa berhenti kasusnya, bisa jalan secara normatif sih, bisa jalan ya. Secara normatif bisa jalan karena pra peradilan itu hanya mempertimbangkan hanya memeriksa aspek formalnya saja, aspek materialnya sebenarnya belum ya, aspek rumus apa unsur-unsur tindak pidananya belum ya, belum. Itu hanya aspek formal, sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan gitu kan, sah atau tidaknya penetapan tersangka sekarang ya. Sekarang kan sampai ke penetapan tersangka pra peradilan ya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya yang judicial review pasal 77 ya, undang-undang KUHAP ya, Bapak Ibu ya. Tapi berhenti, saya kira juga kemungkinan untuk berhenti pun besar ya, kemungkinan untuk berhenti pun besar karena ya itu tadi ya, menyidik itu berat ya, buat aparat ya, menyidik itu berat ya, karena dia harus koordinasi dengan polisi, harus koordinasi dengan jaksa ya. Sebenarnya berat juga ya. Kadang-kadang apa filosofi apa psikologisnya penyidik pun gitu ya. Ah, sudah ada putusan pra peradilan, ya sudahlah. Serahkan aja ke ya administratif ya. Artinya ya dikembalikan ke pemeriksaan biasa gitu ya Pak Marulus ya. Kalau saya lihat sih gitu ya. Tapi secara normatif artinya secara undang-undang ya, secara pasal-pasal di KUHAP ya, praper tidak menghentikan pidana materialnya ya, karena belum diputus ya secara material ya, sah atau tidaknya apa namanya, ada atau tidaknya suatu tindak pidana gitu. Saya kira itu ya. Kembali ke NPWP ya. Jadi kalau di Undang-Undang KUP ya, istilah dari wajib pajak itu luas ya. Tidak hanya terkait dengan pembayar pajak yang sudah tidak hanya terkait dengan pembayar pajak ya, tidak hanya terkait dengan orang yang memiliki objek penghasilan, tapi kalau di Undang-Undang KUP yang namanya wajib pajak juga termasuk di dalamnya ya pemotong pajak ya, pemungut pajak ya, termasuk juga tentunya pembayar pajak. Siapa pemotong pajak? Ini adalah biasanya bendaharawan ya, kalau kaitannya dengan nanti gaji. Ya, jadi walaupun si bendaharawan itu ya, bisa saja bendaharawan ini bukan pembayar pajak ya, bisa saja ya bendaharawan ini memiliki penghasilan yang tidak dipajaki ya, karena mungkin gajinya masih di bawah ya UMR ya, masih di bawah 4,5 ya, masih di bawah PTKP ya kan. Akhirnya dia sebenarnya bukan wajib pajak dalam pengertian Undang-Undang PPH, tapi karena dia seorang bendaharawan di perusahaan yang wajib melakukan pemotongan pajak, maka dia dianggap sebagai wajib pajak dan harus memiliki NPWP ya. Pemungut pajak, siapa pemungut pajak? Ya pemungut pajak ya, ini misalnya adalah pengusaha ya. Pengusaha kena pajak itu pemungut pajak ya. Pemungut PPN ketika dia sudah mencapai omset ya 4,5 ya, 4,5 M ya.
Kalau tidak salah sudah diturunkan ya, tidak sampai 4,5 M sekarang ya Pak Marolis ya. Jadi berapa ya, 2 apa 3 ya. Itu sudah harus mendaftarkan sebagai pengusaha kena pajak dan dia pun harus memungut ya PPN pada setiap kali melakukan transaksi atau melakukan penyerahan. Yang sebelumnya 10% ya, per 1 April ini menjadi 11% gitu ya, naik sedikit ya. Mah ya, ngaruh nggak tuh 11% ya? Ngaruh juga kali ya buat biaya apa biaya produksi ya, ataupun masuk nanti ke penambahan biaya kos ya, kos Overhead. overhead ya, biaya apa Iya. namanya COGS ya. Iya, Pak. Nambah dikit lah ya. Iya, kalau nilai 1 juta doang sedikit, Pak. Cuma kalau 1 T, Pak, 1 T berasa. lumayan juga ya. Berasa juga ya. Lumayan buat THR. Buat akhirnya dari 10% ya jadi 11% ya. Betul, betul, betul. Oh. Ya teman-teman ya, jadi wajib pajak sekarang pengertiannya luas di Undang-Undang KUP. Tidak hanya orang pribadi dan badan, tapi juga pembayar pajak ya, pemotong pajak, pemungut pajak. Ya, saya kira itu ya. Apalagi, nah ini ya yang penting juga, ternyata ada perluasan jenis ya subjek pajak ya atau wajib pajak. Tadi kita hanya mengenal 2, yaitu orang pribadi dan badan. Kalau nanti teman-teman belajar di Undang-Undang PPH ya, termasuk juga belajar nanti pajak internasional kemarin udah ya, maka kita mengenal ada yang namanya subjek pajak pengganti. Mengapa dia dikatakan subjek pajak pengganti? Karena sebenarnya dia ya hanyalah pengganti dari subjek pajak yang asli, yaitu orang pribadi atau badan. Apa itu? Yaitu warisan yang belum terbagi ya. Kok warisan jadi subjek pajak? Warisan itu kan objek ya, benda ya, rumah, toko, tanah. Kenapa dia naik statusnya jadi subjek? Karena si pemiliknya sudah ya wassalam ya, sudah meninggal ya. Sudah berakhir ya si pemiliknya ya, orangnya. Si ahlul mayitnya ini sudah berakhir ya kewajiban ya. Nah, tapi terhadap hartanya kan masih ada. Hartanya itu akan mengenerate penghasilan kalau dia misalnya kos-kosan ya, atau apa, atau dia aset ya, masuk mungkin juga perusahaan ya, saham, dan itu menjadi objek pajak. Kemudian siapa yang melaksanakan kewajiban perpajakannya kalau orang yang meninggal? Apakah pajaknya menjadi tidak dibayarkan? Tentunya tidak, dan itulah makanya dimunculkan subjek pajak pengganti yang namanya warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nanti ketika warisannya sudah dibagi, maka ya warisan ini subjek pajaknya berganti ke ya penerima waris ya atau ahli warisnya. Itu ya teman-teman. Dan warisan ini tidak merupakan ya objek pajak. Warisan bukan merupakan apa? Penghasilan kena pajak. Bukan merupakan objek pajak ya. Tapi harus dibuktikan ya, ada akta warisnya ya, ada SPT-nya ya. Yang berat mungkin SPT apa namanya sudah dilaporkan di dalam SPT pemberi waris. Nah, ini ya, karena biasanya kan yang ini yang kemudian akhirnya menjadi opsi untuk melaporkannya di PPS ya atau di tax amnesty ya, daripada ribet ya. Nanti dianggap tambahan penghasilan yang belum dipajaki ya, ya sudah ya, tapi tarifnya lumayan juga yang sekarang PPS ya, sudah di angka kemarin berapa? Ada yang 14% juga ya. Waduh, berat juga ya. Ya. Saran saya sih kalau warisan ya daripada kena yang tarif umum ya. Tarif umum kan sampai 30% ya. Kalau itu di atas 5 miliar. Ya mending ya bayar 14% ya. Ya sebaiknya sih ikut yang dulu itu, yang tahun 2015 ya, yang tax amnesty kan cuma 2% ya. Itu yang punya warisan tapi administrasinya belum rapih ya, belum rapih. Ya, tapi sebenarnya nanti ada upaya hukum ya kalau misalnya ternyata ini memang yakin warisan gitu ya. Ya teman-teman bisa kemudian ternyata dianggap tambahan penghasilan yang dikenakan pajak, kemudian diterbitkan SKP oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebenarnya bisa melakukan upaya hukum ya. Upaya hukum karena hakim kadang-kadang ya penilaiannya itu tidak formal ya, penilaiannya keadilannya disebut dengan keadilan material ya, keadilan material, tidak hanya mempertimbangkan aspek formal karena belum dilaporkan di SPT,
pewaris ya, SPT-nya orang yang meninggal. Karena zaman dulu kan jarang orang bikin SPT ya. Nah, tapi mungkin hakim bisa gitu ya mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya keadilan seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian subjek pajak yang kedua yang merupakan subjek pajak pengganti yang disebut dengan bentuk usaha tetap. Kemarin sudah saya sampaikan kalau teman-teman menyimak di pelajaran tentang pajak internasional ya, yang disebut dengan bentuk usaha tetap adalah ya cabang-cabang ya ataupun perwakilan ya dari subjek pajak luar negeri ya atau orang asing atau perusahaan asing yang dia berkegiatan ya mendapatkan penghasilan ya memiliki istilahnya kegiatan lah gitu ya, kegiatan di Indonesia ya, tapi dia tidak mendirikan perusahaan di Indonesia. Maka dia diwajibkan untuk membentuk yang namanya bentuk usaha tetap ya. Itu ya teman-teman ya. Atau permanent establishment. Jadi kaitannya dengan undang-undang PPH, ini nanti kita masuk ke PPH di undang-undang PPH ya. Tapi ini sedikit gambaran. Jadi kalau di undang-undang PPH yang namanya subjek pajak itu dibagi dua, yaitu subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri ya. Dan ini menentukan nanti tentunya treatment terhadap perpajakannya ya. Kalau subjek pajak dalam negeri ya yang mendapatkan NPWP, tentunya dia wajib melakukan pelaporan di Indonesia dan seluruh penghasilannya baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri ya menjadi objek pajak penghasilan di Indonesia ya, terkena ya tarif pajak umum ya di pasal 17 Undang-Undang PPH ya. Nah, sebaliknya kalau subjek pajak luar negeri ya dia tidak melakukan pelaporan di Indonesia ya, bagaimana cara memajakinya? Atau dia tidak kena pajak? Tetap kena pajak ya. Kalau dia mendapatkan penghasilan yang bersumber dari Indonesia, dia dikenakan pajak dengan cara pemotongan ataupun pemungutan oleh lawan transaksinya yang ada di Indonesia yang disebut dengan PPH pasal 26. Itu ya teman-teman ya. Catat aja dulu, nanti sih ada di pelajaran PPH. PPH Potput ya. Jadi itu ya bedanya WPDN dan WPLN ya. Kalau WPDN tadi PPH-nya pajak penghasilannya menggunakan prinsip worldwide income, artinya yang di Indonesia maupun yang di luar Indonesia dipajaki ya, dihitung dari netonya ya, jadi dihitung dulu ya berapa ya biaya-biayanya ya, pengurang-pengurang yang diizinkan ya kalau dia perusahaan ya atau pekerja bebas ya, kalau dia penerima penghasilan rutin ya dari satu pemberi kerja ya atau pegawai, maka dia ada biaya jabatan, ada penghasilan tidak kena pajak ya PTKP sampai ketemu neto ya. Kalau di atas 5 miliar netonya setahun, nah, dia bisa kena tarif yang sekarang ya paling tinggi 35% kalau orang pribadi ya. Nah, kalau dia badan tentunya tarifnya flat, satu aja tarifnya yaitu 20%. 20 apa sekarang? 22 ya Pak Marulus ya. 22%. Nanti kita masuk ke PPH ini, masuk ke PPH nih ya. Tapi nanti nggak apa-apa ya. Dan dia wajib melakukan pelaporan SPT, ini tentunya yang sangat membedakan dengan WPLN. Kalau WPLN ya, dia tidak wajib SPT ya. Kemudian dia juga dikenakan PPH hanya atas penghasilan yang didapat di Indonesia. Cara menghitungnya dari penghasilan bruto ya. Tarifnya biasanya 20% ya, 20% untuk penghasilan yang diterima dari dalam Indonesia ya, 20% ya, 20%. Ada tarif yang berbeda juga saya kira, nanti kita lihat di pasal 26 Undang-Undang PPH ya. Dikenai tarif pajak sepadan tadi itu ya, tarif yang di pasal 26 ya Undang-Undang PPH. Itu ya teman-teman. Jadi ini NPWP secara normatif yang ada di dalam Undang-Undang KUP ya, setiap orang ya, setiap wajib pajak telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya ya, dia itu berkedudukan di Indonesia ya atau lahir di Indonesia untuk wajib pajak orang pribadi ya. Syarat objektifnya sudah memiliki sudah memiliki penghasilan ya di atas penghasilan tidak kena pajak ya. Di mana dia melaporkannya, di tempat tinggalnya atau di tempat kedudukannya, dan diberikan nomor pokok wajib pajak. Nah, di Undang-Undang HPP ya, ini akan digantikan dengan NIK. Nah, tapi bagaimana
mekanismenya ya, saya belum update lagi ya. Nanti teman-teman silakan cari apakah sudah tidak ada lagi pendaftaran NPWP, artinya otomatis nomor NIK saja, ataukah dari NIK itu nanti diberi kode tersendiri ya yang menandakan dia itu apa, wajib pajak atau bukan, ataukah yang sekarang sudah punya wajib pajak ya menjadi hilang nomornya ya. Nah, ini masih kita tunggu bagaimana implementasi dari Undang-Undang HPP yang menyatakan ya bahwa NIK menjadi basis data perpajakan. Ya teman-teman ya. Jadi sementara ini dulu yang kita bahas masih KUP yang lama karena Undang-Undang HPP-nya saya lihat belum ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lebih teknis. Kemudian selain NPWP ya, yang namanya pendaftaran juga diwajibkan untuk pengusaha ya, yaitu wajib pajak sebagai pengusaha ya yang dikenai ya PPN ya. Nah, wajib melaporkan usahanya di mana ya, yang usaha di tempat tinggalnya, usaha di tempat kedudukannya, dan tempat kegiatan ya dilakukan ya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu ya teman-teman ya. Ini berkasnya saya kira ini tidak terlalu penting ya, teman-teman bisa cek ya di laman-laman DJP ya, dan tentunya ini fluktuatif saya kira ya karena sangat dinamis. Saya kira apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya, mekanismenya pun ya kalau sekarang sudah pandemi ini ya, saya kira tidak perlu datang lagi ke kantor pajak, biasanya sudah menggunakan berbasis layanan berbasis online ya, tinggal klik-klik saja ya, upload dokumen nanti nomor NPWP dan PKP-nya bisa dikirim ke email kita masing-masing ya. Ini masih yang lama, ini masih harus datang ke kantor. Untuk apa NPWP? Untuk pengenal diri dan identitas wajib pajak ya. Selain itu ada ketentuan khusus untuk wanita ya, wanita kawin yang memiliki penghasilan ya, diberikan opsi untuk ya menggabungkan ya. Idealnya adalah menggabungkan dengan suaminya gitu ya, tapi juga ya diberikan juga ya kebebasan untuk memiliki NPWP sendiri ya. Kalau digabung itu lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena nanti akan menghasilkan ya PTKP yang lebih besar ya. Jadi lebih ekonomis kalau dihitung-hitung ya. Kalau digabung maka ya NPWP suami dan istrinya digabung sehingga hak dan kewajiban perpajakannya juga digabung ya. Apabila masing-masing sudah memiliki NPWP sebelum menikah, maka ya dapat dilakukan penghapusan ya, istri tentunya yang dihapus ya. Bila telah memiliki NPWP sebelum kawin ya, maka tidak perlu mendaftarkan diri lagi ya. Nah, tapi tadi salah satunya dihapus ya. Silakan nih teman-teman baca aja ya. Untuk anak ya tidak wajib ya. Bagaimana kalau anak tersebut sudah memiliki penghasilan ya, tentunya ikut NPWP-nya orang tua gitu ya. Untuk warisan yang belum terbagi tadi sudah saya sampaikan ya, maka menggunakan NPWP orang pribadi yang meninggalkan warisan ya, jadi NPWP-nya masih dipakai. Tapi untuk keperluan pengurusan ya perpajakannya diwakili oleh salah seorang ahli waris, pelaksana waris atau pihak pengurus harta peninggalan ya teman-teman ya. Kemudian ada NPWP jabatan dan PKP jabatan. Nah, ini harus kita hindari karena ini biasanya sudah menimbulkan sanksi. Ketika NPWP ataupun PKP yang seharusnya dilaksanakan secara self assessment kemudian ya tidak dilaksanakan, kemudian ketahuan oleh Direktur Jenderal Pajak ya, Anda harusnya sudah punya NPWP karena sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif ya. Anda juga harusnya sudah mendaftarkan PKP karena sudah memiliki omset di atas 4,5 ya miliar tapi tidak mengukuhkan diri menjadi PKP ya. Nah, sebenarnya ya kewajiban untuk memungut PPN ya untuk PKP berlaku kewajiban yang bersifat material ya atau utang pajak material. Apa itu utang pajak material? Yaitu ya terutang sejak timbulnya ya peristiwa ya, terutang sejak munculnya kondisi ataupun keadaan yang disebut dengan stat belat ya. Stat belat ya. Stat belat. Tatsbestan. Oh, ya, Tatsbestan ya. Teman-teman cari aja ya. Tatsbestan.
Yaitu kalau seorang pengusaha kena pajak, kalau seorang pengusaha sudah di atas 4,5 M, kemudian dia tidak melakukan pelaporan pendaftaran PKP ya, nah, kemudian baru diketahui misalnya setahun kemudian, nah ini akan ditarik mundur ya, ditarik mundur sampai ke 5 tahun ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kalau dikenakan NPWP atau PKP secara jabatan, dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan ya, subjektif sampai objektif, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Artinya 5 tahun ke belakang ditarik berapa sih sebenarnya omsetnya, penyerahannya, kaitannya dengan PPN ya, tinggal dikalikan saja 10%, ya kan? Misalnya 1 tahun ya omsetnya ya taruhlah ya 10 miliar gitu ya, atau 5 miliar lah ya. Nah, 5 tahun 5 kali 5 ya, berapa tuh? 25 miliar ya, kali 10% ya. Nah, udah kena 2,5 M ya. 2,5 M. Berat ya. Itu baru pokoknya aja ya. Belum sanksinya kan, sanksinya ya, sanksinya taruhlah 100% gitu ya. Nah, kena berapa? Di 5 M gitu ya. Nah, lumayan gitu ya. Padahal pada saat ditetapkan NPWP ataupun PKP jabatan itu duit di kantong cuma 1 M udah habis ya. Keuntungannya udah habis buat beli ini, buat beli itu ya, buat belanja. Disuruh bayar 5 M ya. Akhirnya kena ya, sita ya, kena penagihan pajak dengan surat paksa ya. Nah, ini ya teman-teman yang harus waspada ya. Waspada. Tapi dengan undang-undang Cipta Kerja ya, NPWP jabatan ataupun PKP jabatan ini dendanya di apa namanya, tarifnya dikurangi ya, dikurangi, tidak sampai, tidak langsung PPN-nya dikalikan 10% ya, karena dianggap ada pajak masukan yang seharusnya bisa dikreditkan gitu ya Pak Marulus ya. Tapi ini untuk ini aja, untuk informasi aja, nanti kita mungkin bisa lihat di pelajaran tentang PPN karena kita belum masuk ke PPN ya. Penghapusan NPWP saya kira teman-teman bisa baca, intinya kalau sudah tidak lagi dibutuhkan, artinya tadi sudah tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif ya, wajib pajak badan sudah dilikuidasi ya, bentuk usaha tetap sudah tidak ada di Indonesia ya, bisa dihapuskan NPWP ya. Tapi sebelum dihapus harus berdasarkan pemeriksaan dan harus ada keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Saya kira ini apa sih? Pencabutan juga ini syarat-syaratnya, teman-teman bisa baca. Nah, kita masuk ke SPT. Kok langsung ke SPT ya? Sebentar, kayaknya belum SPT. Saya lihat di mana sih? Sebentar ya. SPT kayaknya belum nih. Nah, SPT ini banyak sekali materinya. Oh, langsung SPT ya. Jadi satu slide itu 2 ya. Pendaftaran dan pelaporan. Oke. Oke, sampai pelaporan aja deh. Pembayaran sih nanti singkat-singkat aja. Jadi kita bayar sedikit tentang SPT teman-teman, sampai jam 5 kurang lah nanti lagi. Intinya tadi sudah saya sering sebut tentang SPT ini, sangat penting sekali sebagai sarana untuk ya melaporkan apa yang dilaporkan, perhitungan ya atau pembayaran pajak, jadi dilaporkan di situ ya. Objek dan juga bukan objek pajak, kita lihat ada lampiran-lampirannya nanti ya, lampiran objek pajak, lampiran bukan objek pajak, lampiran harta, lampiran kewajiban ya. Nah, itu yang dilap, jadi multifungsi. Ya, wajib disampaikan secara benar, lengkap dan jelas dalam huruf Latin ya, angka Arab, satuan mata uang rupiah ya. Kemudian ditandatangani dan disampaikan ke kantor wajib pajak, ke kantor Direktorat Jenderal Pajak ya, tempat WP tersebut terdaftar atau dikukuhkan. Ya teman-teman ya. Saya kira bisa dibaca lah. Penandatanganan SPT bisa dengan elektronik, apalagi sekarang dengan iSPT ya. Jadi tidak perlu tanda tangan basah, tinggal klik ya, pakai e-filing ya, tapi harus punya e-fin dulu ya. Ini udah pada dapat saya kira ya. Nanti dapat tanda terima ya. Nah, ini batas waktunya untuk SPT masa. SPT masa itu ya untuk PPN ya, salah satunya PPN. Jadi kalau pengusaha kena pajak tadi yang wajib memungut PPN, maka dia wajib membuat SPT masa tiap bulan. Masa itu maksudnya masa bulan ya. Jadi dalam setahun dia bikin 12 kali ya. Kalau SPT masa paling lama ya 20 hari setelah akhir masa pajak ya. Jadi tanggal 20 ya, bulan berikutnya dari
pengusaha kena pajak harus membuat SPT masa PPN. Begitu juga SPT masa PPH ya, ada PPH pasal 21, PPH pasal 23 ya, PPH pasal 25 ya. Pasal 25 tidak perlu lagi SPT masa ya Pak Marulus ya. Karena dia langsung dianggap sebagai pelaporan dan pembayaran ya untuk PPH pasal 25. PPH pasal 2 berapa lagi? 26 perlu SPT enggak? Perlu SPT enggak ya? SPT masa 2. Nanti kita lihat ya. Yang saya tahu sih 21 ya, 23 ya untuk PPH ya. 24 enggak ya? 24 itu kan kredit pajak ya, kredit pajak bukan pembayaran pajak ya. PPH 25 ya. PPH 26 juga perlu ya, saya kira 2 perlu ya karena dia PPH 26 itu kan melaporkan pajak yang kita pungut terhadap lawan transaksi di luar negeri ya. Itu ya teman-teman ya. Apa sih 21, 23, 24, 26 tadi teman-teman lihat di slide tentang PPH di situ ya, PPH output yang dimasuk 21, 22, 23, 24 itu sebenarnya pasal-pasal di Undang-Undang PPH ya. Jadi PPH pasal 21 itu pajak kalau dulu disebut sebagai pajak karyawan lah gitu ya. Jadi itu yang dipotong oleh bendahara. PPH 22 itu pemotongan pajak oleh ya instansi ataupun lembaga ataupun lembaga negara atau instansi ya ataupun BUMN ya. Misalnya teman-teman pengusaha ikut tender ya menjadi vendor dari BUMN ya ataupun instansi ketika melakukan menerima pembayaran dari BUMN ataupun menerima pembayaran dari instansi ya, kementerian lembaga akan dipotong ya, selain dipotong PPN ya karena mereka juga pemungut PPN, juga dipotong PPH pasal 22 ya, PPH pasal 22 ya teman-teman. Untuk jasa ya, untuk jasa. Nanti saya lihat ya, suka lupa ya, saking ribetnya. PPH 22 ya. PPH 22. PPH 22 juga untuk transaksi impor ya. Jadi kalau teman-teman impor barang, baik sebagai importir yang mengimpor secara langsung dari luar negeri ataupun sebagai penerima barang kiriman, misalnya teman-teman, tapi ini biasanya tanpa sengaja, bukan tanpa sengaja ya, nggak sadar. Sebenarnya teman-teman bayar PPH 22. Tapi sekarang PPH 22 untuk barang kiriman dihapuskan ya. Jadi sejak peraturan Menteri Keuangan tahun 2021 untuk barang kiriman, misalnya teman-teman dapat kiriman ya melalui pos atau melalui DHL, melalui FedEx ya, sudah tidak lagi membayar PPH pasal 22 ya. Tidak lagi membayar PPH pasal 22. Cukup membayar PPN saja dan bea masuk. Bea masuk pun dibebaskan kalau nilai pengiriman barangnya di bawah $3 ya. Jadi impornya kalau bisa di bawah $3 ya. $3 beli apa ya? Beli roti aja ya. Kecil sekali ya. Itu nggak tahu ya dikecilin. Dulu sih di bawah $1.000 ya. Di bawah $1.000 ya. Masih bebas biaya masuk. Sekarang dikecilkan menjadi $3 ya. Tentunya ya otomatis ya semua impor barang kiriman kena lagi. Nggak lagi Pak. Oh sorry ini. Apa nih yang nggak lagi? Saya baru baca. Siap. Itu ya teman-teman ya. SPT tahunan ya ada 2, SPT OP dan SPT badan. SPT OP kemarin teman-teman tentunya sudah selesai semuanya di bulan Maret, akhir Maret. Untuk SPT badan ya di bulan April ini ya. Pak Marulus ini lagi sibuk-sibuknya teman-teman konsultan ya ataupun teman-teman yang di bagian teks ya, di bagian pajak ya. Ini pasti kameranya dimatiin semua ya. Saking sibuknya. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu untuk SPT. Apalagi ini saya kira tidak terlalu penting untuk orang wajib pajak kriteria tertentu ya. Ya, misalnya dapat melakukan beberapa penggabungan SPT masa ya. SPT masa pasal 25 untuk beberapa masa sekaligus. Oke, saya kira ini tidak penting ya. Ini apa ini? Cara menyampaikannya, ini kita next saja. Ini apa? Tentang penghitungan sementara ya. Saya kira ini bisa saya next aja ya, saya skip aja. Surat teguran, penelitian. Nah ini ya penelitian, yaitu kegiatan menilai kelengkapan ya. Jadi tadi ada pemeriksaan, ada penelitian. Dan penelitian itu terbatas
ya terbatas kewenangan dan kegiatannya. Hanya meneliti ya di sini apa yang diteliti yaitu kelengkapan pengisian. Makanya nanti produk dari pengisian tidak sampai SKP ya. Tidak sampai surat ketetapan pajak, biasanya hanya berupa SP2DK ya ataupun paling maksimal yang namanya surat teguran atau surat tagihan pajak untuk menagih ya dan denda-denda administrasi di bidang perpajakan. Ya teman-teman ya. Ini SPT yang tidak sah atau yang tidak disampaikan ya, tidak ditandatangani ya. Kalau sekarang sudah pakai elektronik tentunya ini tidak ada lagi karena sudah otomatis dianggap ditandatangani. Tidak dilampiri ya keterangan ya lebih dari 3 tahun untuk SPT lebih bayar. Nah untuk SPT lebih bayar jangan sampai disampaikan ya lewat dari 3 tahun sudah berakhirnya masa pajak ya, sudah berakhirnya masa pajak. Kenapa? Karena ya ada kewajiban Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan ya surat ketetapan lebih bayar dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau terlalu mepet, misalnya tahun keempat, ya kan, nah, ini akan merugikan dari segi administrasi perpajakan. Ya teman-teman ya. SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan. Nah, kalau sudah ada pemeriksaan ya atau sudah terbit SKP, sudah tidak dapat lagi dilakukan penyampaian SPT ya. Yang ada adalah nanti kalau masih ada yang belum dilaporkan, kalau ada yang kekeliruan di dalam pengisian SPT sebelumnya, maka dilakukan yang namanya pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT ya atau pengungkapan ketidakbenaran perbuatan kalau memang itu masuk ke pemeriksaan Bukper ya teman-teman. Saya kira ini saya skip ya. Aduh, kok ngantuk sekali ini ya. Pengisian SPT saya kira bisa dikuasakan ya, bisa dikuasakan dengan menggunakan surat kuasa. Apalagi kemudian wajib menganggarkan pembukuan. Untuk pembukuan saya kira next aja kali ya. Jadi untuk pembukuan kita sekarang sampai apa sih? Sampai SPT aja ya. Sampai pendaftaran dan pelaporan pajak. Oh, sampai pembukuan juga ya, teman-teman ya. Oke, pembukuan teman-teman bisa baca aja lah ya. Intinya apa dari pembukuan ini? Intinya harus dilaksanakan ya dengan standar akuntansi keuangan tentunya ya. Minimal memuat neraca, laporan rugi laba ya dan keterangan lain yang diperlukan sehingga dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak itu ya, teman-teman ya. Kemudian juga apabila laporan keuangan yang diaudit oleh angkutan publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, maka surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas. Ya, kalau tidak, ini saya kira bisa dibacalah ya. Bukti penerimaan. Oh, ini masih SPT sebenarnya. Ah, ini dendanya ya kemarin ya, jangan sampai lewat kena denda. Berapa tadi dendanya? Aduh, kok hilang. 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya ya. Kemudian 1 juta untuk WP badan dan 100.000 untuk WP OP. WP badan 1 juta ya, bukan 500.000 ya. Nanti cek lagi ya. Kalau saya ingat saya kok 500 ya. 1 juta ya WP badan. Oh, jadi untuk badan 1 juta. Oke, yang 500 yang SPT masa ya. Oke. Ini sanksi ya, sanksi dapat dikecualikan terhadap kondisi-kondisi ini ya, teman-teman baca aja, intinya ada alasan penghapus sanksi ya. Orang yang meninggal, orang yang apa tadi? WP yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha ya, dan seterusnya. WP lain, nah, juga karena adanya ya kerusuhan, kebakaran, kondisi kahar lah gitu ya, sehingga dapat dikecualikan dari pengenaan denda. Ini apa ini? Ini pembetulan ya. Pasal 8 ayat 1 tentang pembetulan ya. Nah, dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan. Terserah mau berapa kali pun ya, mau 10 kali ya. Yang penting belum dilakukan pemeriksaan. Kalau sudah tadi dilakukan pemeriksaan, maka dia melakukan yang namanya penyampaian apa tadi? Pemberitahuan ketidakbenaran atau pengungkapan ketidakbenaran ya. Untuk yang menyatakan rugi ataupun lebih bayar harus disampaikan paling lambat ya tahun ketiga ya atau paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan ya. Karena harus diperiksa ya selama 1 tahun ya. Ini cara melakukan pembetulan SPT ya, silakan nanti dibaca aja. Ya, pembetulan pasal 8 ayat 2 ya.
Apabila mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, nah ini sanksinya 2% ya di Undang-Undang KUP. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja sudah dihapus, sudah diganti tidak lagi 2%, tapi menggunakan bunga yang ditetapkan oleh ya Kementerian Keuangan dalam tiap bulannya, tiap Pak Marulus ya. Jumlahnya tidak sampai 2%, ya sekitar 1,5% sampai 1,7% ya. Atau bunga efektif ya, disebut bunga efektif. Ditetapkan dengan keputusan menteri. Dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran ya. Jadi kalau pembetulannya di tahun kedua ya, artinya tinggal dikali aja 2% kali 24 bisa kena 48% ya. Kalau pembetulannya di tahun ketiga ya tentunya lebih besar lagi ya. Nah, jangan lama-lama ya, lebih cepat lebih baik kalau ada pembetulan, apalagi pembetulannya mengakibatkan kekurangan pembayaran gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu ya. Jadi intinya dapat ganjaran 2% atau tadi bunga efektif. Nah, ini ada yang disebut dengan pengungkapan ketidakbenaran seperti tadi saya sampaikan di pasal 8 ayat 3, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan apabila sudah dilakukan pemeriksaan ya, tapi belum dilakukan penyidikan ya. Untuk pasal 38 dan juga pasal 39 ya. Jadi tidak hanya terbatas pasal 38, pasal 39 juga tentang tindak pidana karena kesengajaan juga dapat dilakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sehingga wajib pajak tidak akan dilakukan penyidikan ya, tapi harus bayar denda sebesar 150% didasarkan pada pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP ya. Itu teman-teman ya. Jadi ini kalau sudah ada pidana ya, sudah masuk pemeriksaan bukti permulaan tapi belum masuk ke penyidikan, teman-teman bisa pakai pasal ini bayar denda 150%. Ini kalau tidak salah di Undang-Undang Cipta Kerja di korting lagi ya Pak Marulus ya, diskonnya ya, tidak sampai 150%. Nanti cek lagi ya di slide saya yang Undang-Undang Cipta Kerja, kayaknya jadi 100% ini ya. Jadi lebih murah sekarang ya, jadi tidak perlu takut diperiksa ya Pak Torik ya, Pak Marulus ya. Kalau memang pidana ya, ya Pak. kita bayar aja lah ya. Yang penting bayar, Pak. Yang penting bayar. Iya, yang penting bayar. Dicicil juga nggak apa-apa. Dicicil juga nggak apa-apa ya. Bisa pencicilan dengan permohonan ya. Gitu ya. Jadi dengan utang pajak, dengan belajar pajak ini kita tahu, oh nggak usah takut. Kita punya sarana pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya. Dendanya pun di Undang-Undang Cipta Kerja jadi 100% kalau nggak salah ini ya. Nanti cek lagi ya. Ini saya masih pakai Undang-Undang KUP. Tapi kita harus tahu ya, karena memang peristiwanya kan bisa ditarik mundur sampai 5 tahun ya. Jadi memang masih berlaku Undang-Undang KUP ini ya, karena nanti Undang-Undang Cipta Kerja kan tidak berlaku mundur ya, tergantung nanti kalau peristiwanya di tahun 2021 ya, itu bisa pakai Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau peristiwa yang lalu ya, ya tentunya masih pakai Undang-Undang KUP. Apalagi, nah ini kalau telah dilakukan pemeriksaan pasal 8 ayat. Tadi kan 84 itu 8 ayat 3 itu untuk ketidakbenaran perbuatan, ini ketidakbenaran pengisian ya. Jadi tidak sampai pidana sebenarnya, ini masih dalam rangka administrasi ya. Nah, ya. Sama ada sanksinya juga tapi sanksinya hanya 50% ya. Jadi tadi kalau masih di pemeriksaan, oh mau melakukan pembetulan tidak bisa, tapi masih bisa melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian ya. Sanksinya hanya 50%. Ya teman-teman ya. Kalau sudah SKP sanksinya sebenarnya tadi berapa ya? 2% ya. Nanti kita lihat ya. Ini pembetulan ya, pembetulan SPT tadi kan pada ini sudah ya, kalau saya ulang 8 pembetulan SPT kan kerugian saya kira sudah tadi ya. Nah, sudah ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Untuk apa namanya? Pendaftaran dan pelaporan teman-teman sudah tahu itu berasal dari kewajiban yang bersumber dari self assessment ya. Kemudian ada konsekuensinya ketika tidak dilaksanakan, baik itu pendaftaran ya, kalau semakin lama tidak didaftarkan ya, teman-teman bisa terkena NPWP ataupun PKP jabatan, dan itu berakibat ditarik mundur 5 tahun kegiatannya, dilihat potensi pajaknya ya, bisa dihitung secara ya mundur ya.
tentunya tadi juga ada konsekuensi terkena denda ya. Kalau itu ya PPN ya bisa terkena sanksi di undang-undang PPN dan juga bisa terkena sanksi di undang-undang KUP ya. Akibat kurang bayar yang timbul ya sesudah pemeriksaan gitu ya, minimal bisa terkena yang ini ya, yang 50%. Kalau itu kalau itu melakukan yang namanya pengungkapan ketidakbenaran, teman-teman bisa pilih ini ya, bisa pilih ini. Kalau itu sudah masuk ke bukti permulaan, teman-teman bisa pilih yang ini, yang 8E3, sanksinya 150% ya. Tapi tentunya diharapkan proses perbaikan ataupun pembetulan sebelum pemeriksaan, sehingga hanya terkena yang sanksi 2% saja. Ya, kalau sudah tadi pemeriksaan, ya teman-teman ya akan terkena sanksi yang lebih besar. Saya kira itu ya. Untuk pelajaran kita kali ini, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan tentang pendaftaran dan pelaporan? Cukup Pak. Cukup ya, baik, karena sudah mau maghrib ya. Untuk pembukuan dan pembayaran saya kira bisa dibaca sendiri aja ya. Oke, siap. Teman-teman kalau ada yang kurang jelas di YouTube saja, nanti saya akan upload ya. Ini saya foto dulu lah. Ya, ada 18 ya. Foto Pak, ayo Pak. 18 foto Pak. Orang pejuang ya, pejuang SH. Pejuang SH ya. Sarjana Siap. hukum. Oke, sudah saya abadikan. Ya, semoga ya tetap semangat ya. Mungkin minggu depan masih ketemu ya. Minggu depan masih ketemu, belum ya, libur ya. Udah libur belum? Belum cuti ya. Kalau masih belum. Nanti kalau mau lebaran, Pak. Ya, kalau udah mau lebaran baru mau cuti ya. Siap, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Silahkan yang mau sama-sama. Ya. Semoga sampai rumah yang masih dalam perjalanan. Siap. Mohon izin. Terima kasih, Pak. Pamit ya, sama-sama. Mohon izin. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Udah izin live, Pak ya. Mau lanjut kerja. Silakan lanjut, ya, lanjut kerja. Mbak Astrid, silakan live aja, Mbak Astrid. Ya. Di rumah ini. Kalau mau live dari tadi ketawa terus. Kayaknya Pak dosen Mbak Astrid ini senang banget ini. Oh iya, harus dong. Ya, sama ya, lanjut banget. Kita harus senang ya, Pak ya. Harus senang. Desi juga.